Ya mau saya ya kalau benar-benar membantu pedagang gini ya bunganya diturunin. Kalau emang mau diturunin ya alhamdulillah kan senang banget. Tapi kan harus ada harus ada betul-betul diturunin ya kan. Kalau dia cuma ngomong doang nggak ada itu ya nggak ada faktanya buat apaan kan. Pernah saya ngajuin peringanan tapi kok malah cuma suruh bayar bunganya doang. Tapi kalau menurut saya bayar bunga doang tapi nggak mengurangin utang gimana? Saya nggak sanggup yang begitu, malah saya stop aja gitu. Dia sama aja sih mas, cuma diansurin ke mikro sama kur gitu mas. Tapi kalau kur kan buat kami para pedagang kan nggak bisa mas. Kalau kita ada apa-apa di jalan mati kan anak yang nerusin. Nggak pakai asuransi. Saya nggak mau. Itu jadi sebenarnya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, tapi ternyata masih ada yang miss. Pak Daka punya cerita lagi nih satu nih. Ini bukan cuman berkenaan mengenai bunga yang masih tinggi ternyata, padahal kebutuhannya sudah mendesak. Ada lagi ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya ini bukan cerita orang atau dengar dari ini. Ini satu perusahaan lagi fakta. Jadi mereka itu ekspor handicraft ya. Ini handicraft loh kita tekankan. Jadi adalah pelaku kecil itu dari enceng gondok, dari serat yang lain. Lah dari 10M naik jadi 20M, kecil kan 10M. Tapi buat dia berat sekali. Kenapa? Karena prinsipal yang membeli produk ekspor tadi itu membayarnya 120 hari. Jadi dengan 120 hari itu 4 bulan. Sedangkan kita ke pengrajin harus bayar di depan. Jadi barangnya kita beliin bahannya, terus kemudian kita produksi kita duitin lagi. Pada waktu diserahin untuk finishing 90%. Kemudian setelah naik ke kontainer 10%-nya lunas. Nah gimana? Nah kejadian lagi ke perusahaan yang juga kami tanganin. Itu lebih berat lagi, karena apa? 2019 ekspor saya 35M. Tahun 2020 dalam keadaan pandemi naik jadi lebih dari ini. 76M. Nah sekarang ini sampai di bulan April Mei udah 40 sekian M. Kami perkirakan akan mencapai 130M. Jadi kami bagus lagi pusing sebenarnya. Ini gimana ya nerima order lagi enggak? Lah ini potensi, ini baru cerita 2 perusahaan. Nah kalau cerita 10 perusahaan apa enggak UKM itu akan gembira sekali. Nah ini yang perlu penggelontoran. Jadi untuk peningkatan ekonomi bukan hanya BLT, tapi kredit yang digelontorkan tadi akan membantu pertumbuhan ekonomi. Dan UKM tadi itu community loh. Jadi multiplier efeknya sebenarnya lebih banyak ya. Pak Antoni juga melihat ini, bahwa butuh segera saja. Iya, harusnya adalah kalau kita lihat dari untuk yang kredit ya, stimulus dari kredit ini ada 2 hal. Pertama adalah case by case ya tentu aja untuk UMKM yang untuk ekspor oriented. Kalau untuk lokal kelihatannya kan sulit, demand itu masih kurang. Nah jadi kalau kita lihat adalah tadi makanya kita mau mencoba untuk memberikan stimulus bank untuk memberikan kredit. Ini menurut saya adalah kurang tepat, akan salah arah. Karena apa? Karena ekonomi kita itu terjadi penurunan konsumsi. Yang harus dilakukan adalah stimulus untuk meningkatkan konsumsi. Bagaimana bank atau bagaimana perusahaan-perusahaan mau mengambil kredit kalau dia sendiri masih ada over capacity. Masih ada kapasitasnya mungkin baru ada yang 60%, ya, ada yang 50%, tapi tidak ada yang hampir tidak ada yang mencapai 80%. Jadi itu sangat sulit sekali untuk memberikan mereka stimulus. Makanya salah satu adalah kenapa bahwa perusahaan-perusahaan itu memulangkan kreditnya. Jadi itu karena mereka bisa terpakai karena mereka masih ada over capacity. Nah, jadi yang harusnya adalah yang tadi suku bunga diturunin itu artinya untuk memberikan stimulus supaya masyarakat tidak membayar bunga yang sangat mahal sehingga mereka ada untuk membelanjakan uangnya. Kalau mereka bisa membelanjakan uangnya, demand bisa naik, pertumbuhan permintaan bisa naik, otomatis kreditnya akan bisa meningkat. Selama begitu dia sudah menaik menjadi kapasitasnya sudah mendekati 100%, pasti mereka akan mengambil kredit lagi. Nah sekarang masalahnya adalah begitu suku bunga tinggi sebegini, ini juga menjadi suatu permasalahan sosial.
Kenapa saya katakan permasalahan sosial? Karena pengusaha itu, perusahaan yang mana di mana-manapun yang kecil-kecil itu, dia adalah untuk berani buka bisnisnya. Nah itu mengandung risiko. Jadi kalau kita lihat adalah mereka menaruh ya dengan aparat ya, semuanya itu jadi ya, jadi sangat ini sekali mereka mengambil risiko untuk buka bisnisnya, meningkatkan pendapatannya karena tidak ada bantuan-bantuan yang cukup untuk mereka bisa ada potensi besar pangsa pasar yang sebenarnya sudah ada, tetapi kreditnya ini bunganya masih tinggi, sehingga juga kalau mau mengembalikan dalam durasi waktu yang cepat, likuiditasnya ini yang mesti dijaga. Lalu seperti apa kemudian mengupayakan agar potensi ini tidak lepas, tetapi juga likuiditas tetap terjaga. Sesaat lagi nanti kita coba tanya sama Mas Rian, tetap bersama kami. Ternyata besar harapan supaya kredit ini segera diturunkan agar modal segera didapat dan ekspor bisa dilakukan sesuai dengan potensi yang ada. Tapi coba kita tanya sama Mas Rian. Mas Rian, ini terakhir segmen untuk Mas Rian, silakan. Kami yakin ya bahwa permintaan kredit start from kuartal 2, kuartal 3, 4 dan seterusnya akan naik. Karena kami cek di lapangan di Sumatera, kemarin kami dari Sulawesi, kemudian dari Bali dan ke arah timur, semuanya sudah mulai banyak menggeliat dan kami optimis permintaan kredit akan naik, baik itu untuk corporate maupun untuk yang UMKM. Yang kedua, sebetulnya kita lupa tadi membicarakan ini satu isu Brigita. Sebagian teman-teman Pak Andaka itu sedang dalam proses merestruct bisnisnya, ya, merestrukturisasi bisnisnya agar cepat sehat kembali. Nah, di sisi perbankannya juga sama. Sebagian perbankan kita sibuk juga berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan proses restrukturisasi kredit yang sekarang sudah membaik. Sekarang angka restrukturisasi kredit itu sekitar 800 triliun. Dari sebelumnya mendekati 1.000 triliun. Jadi udah ada success story. Dan ini masih berlaku sampai dengan Maret 2022. Nah, kemudian ketiga, kita bertumpu kepada fiscal policy. Ya, monetary policy, suku bunga sudah sudah rendah. Nah, sekarang tinggal kick off-nya itu dari sisi belanja pemerintah, belanja kementerian, lembaga, sehingga ini bisa menciptakan demand. Yang jadi isu sentral kita adalah karena demand-nya memang belum kuat. Sehingga kalau demand-nya nggak kuat, temannya Pak Andaka dipaksa untuk minta kredit pun nggak akan terjadi. Sebetulnya Pak Andaka, Pak Antoni, bankir-bankir sekarang itu pusing loh. Duit banyak, likuiditas melimpah. Cuman mau menyalurkan bingung, kemana nih disalurkan? Ini ibaratnya ya, kalau saya menggunakan istilah bahasa Jerman Pak Andaka, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Ini fakta di lapangan. Nah, tapi mudah-mudahan tadi dengan vaksin udah mulai makin agresif dan kita juga makin komplain dengan protokol kesehatan, mudah-mudahan orang berani spending, orang berani keluar rumah, kelompok orang kaya, kelas menengah ke atas berani membelanjakan uangnya. Saya yakin korporasi maupun retailer akan menikmati berkah daripada tadi success story daripada vaksin sebagai game changer. Baik. Itu closing dari saya, Brigita. Baik, terima kasih Mas Rian. Ini merupakan ekonom dan juga staf ahli OJK. Terima kasih Pak Andaka. Mudah-mudahan segera ada jalan terang, paling tidak vaksinnya diprioritaskan ya Pak ya, untuk teman-teman di retail. Dan Pak Antoni Budiawan, terima kasih. Mudah-mudahan segera ada realisasi dari apa yang kita bicarakan di sepanjang program ini. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam, sampai jumpa.